Pertama-tama keripik talas yang sudah diambil dari kebun lalu dikupas sampai bersih. Lalu dicuci dengan air bersih. Setelah itu direndam dengan air, lalu diparut atau dipotong-potong setipis mungkin. Lalu cuci ubi talas sampai lendir yang ada di ubi talas hilang. Langkah selanjutnya yakni panaskan api dengan api yang sedang. Setelah dirasa minyaknya panas, lalu masukkan talas yang sudah berbentuk seperti keripik tersebut ke dalam minyak. Aduk dan tunggu hingga matang, jangan sampai terlalu gosong dan kuning. Setelah masak, lalu angkat dan tiriskan, dan keripik dibumbui dengan masako. Kosong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat lumpia crispy. Bahan-bahan yang diperlukannya, yang pertama ada kulit lumpia, yang kedua tepung terigu, yang ketiga bumbu antaka, yang keempat bubuk cabai, yang kelima ada daun jeruk, gula beserta garam, yang keenam ada minyak goreng, yang ketujuh bawang putih. Baiklah, cara membuatnya yang pertama, siapkan kulit lumpia. Yang kedua, kemudian kulit lumpia dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian, cairkan tepung terigu dengan air sedikit demi sedikit untuk merekatkan dan menggulung kulit lumpianya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu setelah semua selesai, kemudian panaskan minyak goreng dengan api yang sedang sampai panas. Lalu, masukkan lumpia tadi ke dalam minyak goreng yang sudah panas tersebut. Lalu dimasak dengan api yang sedang sehingga di dalamnya crispy dan tidak basah. Tunggu sampai menjadi warnanya kuning keemasan, menjadi kriuk dan lumpia pun diangkat dan ditiriskan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya, lalu gulung-gulung kulit lumpia dari ujung pangkal kulit yang dipotong. Kemudian, jika sudah sampai ke ujungnya, tempelkan tepung terigu yang sudah dicairkan untuk merekatkan lumpia tersebut. Setelah itu, lumpia yang sudah berbentuk pun ditaruh di tempat seperti nampan dan siapkan untuk digoreng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat dalgona botol. Bahan-bahan yang diperlukan ada 6. Yang pertama yaitu botol minum ukuran sedang. Yang kedua, susu kental manis yang saset. Yang ketiga, ada Milo, Nescafe, Bang Bang, dan Coklatos. Yang keempat, ada SP atau pengembang kue. Yang kelima, ada gula. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada maizena. Pertama-tama, tuangkan susu kental manis sebanyak 6 saset ke dalam panci. Lalu beri air matang sebanyak 8 gelas besar. Kemudian panaskan di kompor dan diaduk terus-menerus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah membuat hiasan di dalam botol dalgona, atau biasa disebut pinggirannya dalgona itu. Yang pertama, itu masukkan bubuk kopi Nescafe, Milo, Bang Bang maupun Coklatos ke dalam wadah mixer sebanyak 5 saset untuk Nescafe, sedangkan untuk Milo, Bang Bang dan Coklatos cukup 2 saset saja. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah mixer, maka diberi air sebanyak 8 sendok. 8 sendok, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian beri gula 5 sendok, tujuannya agar manis. Apalagi kalau kopi Nescafe itu kan pahit, seperti itu. Bisa 5 sendok, bisa 8 sendok, sesuai selera. Apabila dia sudah manis, sudah dirasa manis, berarti sudah cukup gulanya. Kemudian setelah itu
Setelah diberi air sebanyak 8 sendok, kemudian diberi gula 5 sendok. Untuk yang rasa Milo, beng-beng, dan coklatos itu ditambah SP atau pengembang kue supaya tujuannya ketika di mixer itu bisa ngembang krimnya itu. Kemudian mixer hingga mengembang dan dimasukkan ke dalam plastik 1/4 dan bolongi ujungnya. Kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam botol sebagai hiasan atau krim dari dalgona tersebut. Jadi harus kita mixer agak lama supaya dia itu mengembang banyak. Kemudian selesai itu dimasukkan ke dalam plastik yang 1/4, ditata, kemudian dibolongi, lalu dihias pinggir-pinggirnya. Dimasukkan dulu susu yang sudah didinginkan tadi, kemudian baru dihias dengan di plating di pinggir-pinggirannya supaya lebih menarik konsumen. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran penjualan kami yang pertama yaitu selingkup kampus UINFAS Bengkulu, di area fakultas, terus kantin, prodi bahasa Inggris, PAI, dan pokoknya selingkup kampus. Kami mencoba untuk menawarkan kepada para mahasiswa-mahasiswa yang ada di selingkup kampus. Alhamdulillah kami habis laris manis berjualan di selingkup kampus. Kami membawa keripik talas 10 bungkus dan keripik sosis nyumput 12 pieces. Sasaran penjualan yang kedua kami yaitu di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Kami mencoba menawarkan jajanan kami kepada para wisatawan yang sedang berada di Pantai Panjang Bengkulu. Cukup sulit menawarkan produk kami ke para wisatawan daripada ke mahasiswa yang ada di kampus. Tapi dengan tekad dan niat kami, alhamdulillah dagangan yang kami bawa habis ludes. Walaupun kami stay di situ jualan sampai maghrib, tapi kami berusaha untuk menghabiskan barang jualan